Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari renungan kita saudara di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, adalah dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya hidup mereka bisa menghasilkan sesuatu, hidup mereka bisa berbuah, hidup mereka bisa berhasil. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini saudara, dengan harapan melalui perenungan firman Tuhan ini kita akan terapkan firman Tuhan dan kita akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam firman-Nya ini, saudara, Yesus berkali-kali menegaskan kepada muridnya supaya mereka tinggal di dalam Dia. Dia gambarkan seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Dia berkata bahwa dialah pokok anggur dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Demikian saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Dan Yesus berkata bahwa ranting tidak akan bisa berbuat apa-apa jikalau tidak tinggal melekat kepada pokok anggur itu. Dan yang Yesus maksudkan tinggal di dalam Dia, saudara, adalah hidup sesuai dengan firman-Nya,
diproses oleh firman-Nya, dibersihkan oleh firman-Nya, hidup seturut kebenaran firman-Nya. Itu yang dia tegaskan di ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana hidup tinggal di dalam Yesus? Hidup seturut firman-Nya, diproses oleh firman-Nya. Kalau saya dan saudara rindu tinggal di dalam Yesus, maka kita harus siap untuk diproses melalui firman Tuhan, untuk hidup kita semakin benar dan semakin bersih. Karena seperti ranting itu harus dibersihkan, demikian kita juga harus dibersihkan. Dan firman Tuhanlah yang akan membersihkan kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita tinggal di dalam Yesus? Kita hidup seturut firman-Nya. Dan saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia, maka yang akan terjadi, yang Yesus ajarkan jika murid-muridnya tinggal di dalam Dia. Di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting, kalau tidak melekat kepada pokok anggur, tidak akan bisa berbuat apa-apa, malah akan kering dan dibuang kepada api dan dibakar. Tetapi kalau ranting itu tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Apalagi kalau ranting itu dibersihkan, maka dia akan semakin banyak berbuah. Demikian saya dan saudara, demikian umat-umat Tuhan, murid-muridnya, dia tegaskan kepada mereka bahwa kalau mereka tinggal di dalam Dia, maka mereka akan berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Kalau kita siap dibersihkan sebagai ranting, oleh firman-Nya kita dibersihkan, maka kita akan berbuah banyak. Saudara, apakah saudara rindu dalam perjalanan kehidupan saudara, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan berbuah banyak, berhasil? Ada sesuatu yang saudara hasilkan dalam apa yang saudara kerjakan. Syarat utama adalah tinggallah di dalam Tuhan. Dengan siap hidup seturut firman-Nya, siap dibersihkan oleh firman-Nya, diproses oleh firman-Nya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah banyak. Dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara hari ini, Tuhan akan memberkati saudara jika saudara tinggal di dalam Tuhan. Saudara akan berhasil atas apa yang saudara kerjakan jika saudara tinggal di dalam Dia, yaitu saudara hidup seturut firman-Nya. Lalu kemudian ayat 7 dikatakan saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hal kedua yang akan terjadi jika kita tinggal di dalam Tuhan, hidup seturut firman-Nya, hal kedua yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena Dia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dia akan memberi apa yang kita minta ketika kita tinggal di dalam Dia. Apakah saudara rindu apa yang saudara inginkan, apa yang saudara kehendaki, saudara menerimanya, saudara memperolehnya? Apa yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara, apa yang saudara impikan, visi saudara dalam hidup saudara, saudara menerimanya, itu digenapi dalam hidup saudara. Kalau saudara rindu, sama seperti ranting melekat pada pokok anggur, tinggallah di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Hiduplah seturut firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, ayat yang ke-8, hal ketiga yang akan terjadi ketika kita tinggal di dalam Yesus dengan hidup seturut firman-Nya adalah, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan kita tinggal di dalam Dia, saudara, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi Allah. Apakah tujuan hidup ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Karena kehendak Allah. Dialah yang menciptakan kita. Dan tentu saja tujuan kita ada di dunia ini, tujuan kita hidup itu ada pada Dia, karena Dialah yang menciptakan kita.
Apa sebenarnya tujuan Allah dari kehidupan kita? Dia dipermuliakan melalui kehidupan kita, itulah tujuannya. Melalui hidup kita namanya dipermuliakan. Dan bagaimana supaya namanya dipermuliakan? Melalui kehidupan kita tinggal di dalam Yesus. Dengan demikian, hidup kita akan menggenapi apa yang menjadi tujuannya. Begitu banyak manusia akan hidup di dunia ini, saudara, tidak hidup sesuai dengan tujuan penciptanya. Artinya mereka gagal hidup, hidup mereka tidak ada artinya, hidup mereka tidak ada gunanya. Tetapi jika kita tinggal di dalam Dia, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuan Dia menciptakan kita tergenapi, saudara. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Kita sudah renungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita berbuah banyak, hidup kita berhasil. Tinggallah di dalam Yesus dengan cara hidup seturut firman-Nya. Yang kedua, bagaimana supaya apa yang kita doakan kita terima, apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menjawab, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, Dia jawab, saudara. Tinggallah di dalam Dia dengan hidup seturut firman-Nya. Dan bagaimana supaya tujuan hidup kita tergenapi, yaitu jadi kemuliaan bagi Allah. Tinggallah di dalam Dia, hidup seturut firman-Nya. Hari ini sebelum kita memulai segala kegiatan kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita terus renungkan firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Tinggallah di dalam Dia dengan cara hidup seturut firman-Nya, maka di dalam kehidupan saudara, saudara akan berbuah banyak. Doa-doa saudara akan digenapi oleh Tuhan, dan hidup saudara akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini memberi semangat baru bagi saudara, bahwa apa yang saudara rindukan akan digenapi dalam hidup saudara, dan hidup saudara akan jadi kemuliaan bagi namanya. Tinggallah di dalam Yesus dengan hidup seturut firman-Nya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka.
Sukacitamu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan.
Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik
dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan pagi dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.